Baiklah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai topik penulisan ilmiah. Nah, menulis adalah kegiatan yang cukup penting karena aktivitas menulis ini merupakan salah satu bentuk atau proses dari mentransfer ilmu dan informasi dari seseorang kepada orang lain. Yang dalam hal ini adalah karena kita bicara ilmiah, maka dapat dikatakan suatu proses mentransfer informasi dari ilmuwan kepada masyarakat awam. Dengan menulis kita dapat mengekspresikan apa yang kita lihat, kita alami, kita rasakan, dan kita pikirkan ke dalam bentuk bahasa tulisan. Nah, namun perlu disadari juga bahwa menulis ilmiah bukanlah pekerjaan yang mudah, karena membutuhkan kemampuan juga keterampilan khusus untuk bisa menulis secara baik. Nah, karena di samping harus mengumpulkan data dan menganalisis data, kemudian juga menggunakan metode ilmiah tertentu, kita juga harus mampu menyajikan informasi tersebut dalam bentuk tulisan. Dan juga bahasa-bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa-bahasa yang harus lugas makna dan kata-katanya. Nah, dalam sesi ini ada dua bahasan utama kita terkait menulis ilmiah. Yang pertama adalah karakteristik penulisan ilmiah, dan yang kedua adalah perbedaan tulisan ilmiah dan tulisan populer. Nah, secara definisi, karya ilmiah diartikan sebagai karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Karya ilmiah juga dapat berarti sebuah tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, dan penelitian bidang tertentu, kemudian disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan tertentu, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenaran ataupun keilmiahannya. Tulisan ilmiah harus memenuhi 3 syarat berikut. Pertama adalah isi kajian berada pada lingkup pengetahuan ilmiah. Yang kedua, langkah mengerjakannya menggunakan metode berpikir dan juga ilmiah. Dan yang ketiga adalah tampilan pada tulisan ilmiah itu sesuai dan memenuhi persyaratan sebagai sosok sebuah tulisan ilmiah. Nah, berikut adalah karakteristik sebuah tulisan dikatakan ilmiah. Yang pertama adalah bersifat objektif. Jadi setiap fakta dan data yang diungkapkan haruslah berdasarkan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Jadi tidak ada manipulasi. Sehingga kita juga dapat, atau penulis lain atau orang lain selain peneliti dapat memverifikasi informasi tersebut. Dan juga informasi juga harus bisa dipertanggungjawabkan maksud saya. Nah, yang kedua adalah karakteristik penulisan ilmiah itu haruslah netral. Pernyataan atau penilaian pada karangan ilmiah itu bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Nah, yang ketiga, sistematis, di mana uraian yang terdapat pada karya ilmiah mengikuti pola atau alur tertentu, sehingga pembaca nanti akan bisa mengikutinya dengan mudah, begitu. Nah, berikut adalah logis. Berikutnya adalah fakta, artinya di sini setiap pernyataan ataupun uraian ataupun simpulan dalam karya ilmiah haruslah faktual, yaitu menyajikan fakta. Dan berikutnya adalah karakteristik tulisan ilmiah hendaknya menggunakan bahasa yang baku, menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan.
Pada mulanya, karya ilmiah itu adalah tulisan yang didasarkan atas penelitian ilmiah. Jadi karya ilmiah lahir setelah terjadinya atau adanya proses melakukan penelitian ilmiah. Namun semakin ke depan, semakin berkembang paradigma baru yang mengatakan bahwa karya tulis ilmiah tidak harus didasarkan atas penelitian ilmiah saja, melainkan juga suatu kajian terhadap suatu masalah yang dianalisis oleh ahlinya secara profesional. Bisa juga dikatakan sebagai tulisan ilmiah. Nah, selain itu, ada kebutuhan juga untuk mengkomunikasikan hasil temuan atau penelitian ilmiah tadi yang dapat dipahami oleh masyarakat awam. Maka, lahirlah tulisan ilmiah populer. Nah, harus disadari bahwa akan ada reduksi atau pengurangan makna ilmiah ketika disandingkan dengan kata-kata populer. Namun demikian, yang harus dicatat adalah bahwa karangan ilmiah populer tetap harus berpegang kepada standar penulisan ilmiah, tetapi bisa ditampilkan dengan bahasa yang umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Jadi kita bisa kelompokkan karya ilmiah menjadi karya ilmiah murni dan juga karya ilmiah populer. Yang menjadi contoh karya ilmiah murni antara lain skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan lain-lain. Sementara karya ilmiah populer antara lain esai, rubrik, artikel, resensi, ringkasan, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan karya ilmiah murni dan ilmiah populer bisa dilihat dari beberapa aspek. Pertama adalah dari segi sasaran. Karya ilmiah murni menyasar kelompok tertentu, dalam hal ini adalah akademisi, ilmuwan, atau peneliti, sejawat, dan lain-lain sebagainya. Karya ilmiah murni ditujukan untuk sekelompok orang tertentu dalam bidang keilmuan yang sama. Informasi dalam karya ilmiah bisa dipakai sebagai landasan teori atau materi penunjang bagi kalangan akademisi untuk kepentingan keilmuan berikutnya. Sedangkan untuk karangan ilmiah populer lebih ditujukan kepada masyarakat umum. Berikutnya adalah dari segi kajian materi, karya ilmiah murni memiliki kajian materi yang sangat mendalam. Ini bisa dipahami karena informasi yang mendalam ini akan sangat membantu akademisi dengan keilmuan yang sama untuk mereproduksi temuan. Artinya, jika seorang peneliti nanti akan bisa melakukan suatu riset, ya, akan mengerti tahapan-tahapan yang akan dilakukan dan juga mampu mengantisipasi kesalahan atau kegagalan yang mungkin terjadi dalam penelitian mereka. Ini bisa karena sebelumnya si peneliti sudah membaca metode penelitian pada sebuah jurnal pada bidang ilmu yang sama. Jadi bisa merupakan sumber informasi, ya, atau sumber rujukan bagi penelitian berikutnya, begitu. Nah, sementara karangan ilmiah populer tidak terlalu mendalam dalam segi kajian, namun demikian tetap harus memberi kejelasan kepada masyarakat umum tentang topik tersebut. Yang ketiga adalah karya ilmiah murni ditampilkan dalam bahasa yang baku dan sangat terikat pada kaidah bahasa Indonesia yang formal. Jadi dalam ada kalanya menggunakan bahasa dan terminologi khusus atau disebut dengan jargon ilmiah yang hanya dapat dipahami oleh ilmuwan yang sama. Nah, ini berbeda dengan ilmiah populer di mana bahasa yang digunakan sangat luas
serta dapat dipahami oleh masyarakat yang lebih umum. Yang keempat adalah dari segi bentuk penyusunan atau sistematika penulisan. Untuk karya ilmiah murni biasanya ditulis dengan format terstandar, terdiri dari abstrak, begitu ya, pendahuluan, bahan metode, kemudian hasil dan pembahasan. Jadi kemudian ada kesimpulan juga dan daftar rujukan atau referensi, daftar pustaka. Nah, sedangkan untuk karya ilmiah populer, karena mengingat sasaran pembaca karya ilmiah populer adalah masyarakat umum, maka hampir tidak ada bentuk baku penyusunan karya ilmiah populer. Nah, para penulis biasanya membentuk teknis penulisan tersendiri dalam menyusun karya ilmiah populer ini. Berikutnya terkait topik bahasan, ya. Topik bahasan pada karya ilmiah populer cenderung membahas permasalahan yang sedang hangat terjadi pada masyarakat sekitarnya. Nah, ini berbeda dengan karya tulis ilmiah murni yang lebih sering berkutat dalam bidang ilmiah yang serasa jauh dari jangkauan masyarakat awam. Yang keenam adalah orisinalitas. Jadi tulisan ilmiah yang murni disusun oleh seseorang atau sekelompok orang gitu ya, dalam tim yang terlibat melakukan penelitian atau kajian. Ya, jadi langsung dari tangan pertama, sumber pertama. Nah, sementara kajian atau karya ilmiah populer itu ditulis cenderung ya, umumnya tercipta dari saduran gitu, dari cara menyadur, mengutip, meramu informasi dari berbagai tulisan orang lain daripada menulis sendiri gagasan atau pendapatnya sendiri. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Silakan dipelajari kembali dan tidak tertutup untuk menelusuri informasi-informasi lain ya di luar materi ini untuk memperkaya topik mengenai penulisan ilmiah. Oke, terima kasih.